Nah, cara yang kedua adalah menggunakan limit tentunya. Nah, kalau kita melihat menggunakan limit cukup sulit. Pada video tutorial pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kalkulus, khususnya tentang turunan. Yang akan kita bahas adalah tentang turunan fungsi aljabar. Merupakan materi matematika SMA kelas 11. Baiklah, kita akan mulai. Yang akan dibicarakan, dibahas, difokuskan pada pengertian turunan, turunan fungsi konstan, turunan fungsi suku banyak atau polinomial, kemudian turunan fungsi pangkat dengan variasi-variasinya. Ini sebagai contoh ada grafik dari suatu fungsi suku banyak polinom. Di sini kita melihat bahwa grafik fungsinya yang dilalui oleh titik biru ini, kemudian ada garis singgung yang menyinggung titik, yang menyinggung grafik di titik P. Adapun konsep turunan fungsi aljabar didasarkan pada ide limit fungsi aljabar. Tentang limit fungsi aljabar telah dipelajari pada topik materi yang sudah lewat. Nah, turunan fungsi aljabar dari turunan fungsi f ditulis f aksen x, dibaca f aksen x untuk setiap x anggota domain dari f aksen. Kemudian daerah nilai atau range, jadi bukan cuma nilai, tapi daerah nilai atau range adalah f aksen do f aksen. Jadi meliputi seluruh domain ya, yang masuk. Itu baru definisi. Nah, rumusnya ditentukan oleh f aksen x sama dengan limit fx tambah h per fx per kurang fx per h menuju 0. Ya. Asalkan limit ini ada. Jadi nilai limitnya ada, baru kita katakan fungsi itu mempunyai turunan. Jika tidak ada, maka tentunya tidak punya turunan. Fungsi f aksen x dinamakan turunan, juga disebut turunan pertama dari fungsi f itu. Nah, adapun proses untuk memperoleh fungsi f aksen x, jadi prosesnya itu disebut penurunan. Diambil dari diterjemahkan dari kata differentiation. Sedangkan f aksen x, jadi dibaca f aksen x, dinamakan turunan fungsi f terhadap variabel x. Ya. Itu sudah diterangkan di depan bahwa cara membacanya adalah f aksen x.
Selanjutnya, Leibniz, dia seorang ahli matematika yang dari Jerman, yang bersama-sama dengan Newton menemukan turunan ini, konsep limit turunan integral bisa dibaca di sejarah matematika. Leibniz ini menetapkan notasi lain untuk f aksen x. Adapun f aksen ini adalah notasi dari Newton terutama. Nah, dia tetapkan seperti berikut. D, kalau fungsinya fx, maka untuk mencari turunannya ditulis dfx per dx, tapi pernya jangan dibaca. Kita hanya membaca dfx dx. Jadi bukan dibaca dfx per dx. Nah, atau notasinya d per dx fx, tapi bacanya d dx fx. Pernya jangan dibaca. Untuk fungsi yang berbentuk y sama dengan fx, notasi turunannya adalah y aksen atau dy dx. Nah, dy dx, jadi jangan dibaca dy per dx, tapi kita baca dy dx. Perhatikan itu cara membacanya. Nah, bentuk dfx dx atau dy dx itu dinamakan hasil bagi diferensial. Jadi dy dx, df dx itu dinamakan hasil bagi diferensial. Selanjutnya, nah, selain menggunakan bentuk limit f aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h, h menuju 0, turunan juga dapat menggunakan limit berikut. dfx dx atau y aksen atau dy dx atau f aksen itu adalah limit fx tambah delta x kurang fx per delta x menuju 0. Nah, delta h-nya di sini bisa diganti dengan delta x, penambahan kecil. Ya, delta x itu lambang dari penambahan kecil. Masih ada lagi cara mencari turunan dengan limit yang lain, tapi nanti kita bicarakan pada pembahasan soal-soal. Di sini kita baru melihat atau memperkenalkan bentuk utama yang biasa dipakai untuk mencari limit. Dan ingat bahwa limit itu, limit khusus ini termasuk limit khusus, merupakan definisi dari turunan. Kita bicarakan tentang turunan fungsi konstan. Misalkan f fungsi konstan, jadi y fx sama dengan c konstan. Jadi bisa y sama dengan 5, y sama dengan min 100, y sama dengan 20, y sama dengan a, asalkan a konstan. Nah, kita melihat fungsi konstan seperti ini ya. Jadi fungsi konstan itu adalah fungsi yang memotong di satu titik c pada sumbu y dan sejajar dengan sumbu x. Jadi grafik fungsi konstan adalah suatu grafik sejajar sumbu x, memotong sumbu y di titik c. C maksudnya di titik konstantannya itu. Dengan karena dia sejajar dengan sumbu x, maka gradien grafik itu, gradien dalam geometri analitik dilambangkan dengan m. Nah, gradiennya 0. 0 artinya tidak naik, tidak turun. Jadi dia sejajar, datar, mendatar. Itu gradien 0. Ya. Tentang gradien ini sudah dipelajari di dalam grafik-grafik, dalam gambar grafik. Ya. Dia dilambangkan dengan M. Untuk fungsi konstan ini, turunan fungsi yaitu f aksen menyatakan garis tersebut, menyatakan gradien garis tersebut. Jadi fx sama dengan c, turunan fungsi dari
suatu fungsi sembarang sebenarnya ya, bukan hanya masuk konstan, tapi setiap fungsi sembarang turunan fungsi f aksennya itu menyatakan gradien dari grafik fungsi di sesuatu titik yang ditentukan. Nah, fungsi konstan adalah turunan fungsi konstan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit fx tambah delta x kurang fx per delta x menuju 0. Karena fx sama dengan c, berarti limitnya fx tambah delta x, karena tidak ada x, hanya konstanta, jadi tetap menjadi c dikurang c per delta x. Jadi menjadi 0 per delta x. Karena 0 ini mendahului, jadi ini tidak dibuat menjadi 0 per 0. Tapi langsung kita memperoleh rumus, kita langsung memperoleh turunan 0. Ingat limit ini ya, bukan 0 per 0. Karena 0 ini delta x kan bukan 0. Delta x menuju ke 0. Jadi ini sudah 0, ini baru menuju ke 0. Sehingga hasilnya, jadi ada suatu bagian kecil ya. Jadi ini adalah turunannya 0. Dan di sini kita dapati rumus pertama, bahwa kalau fungsi itu konstan, maka turunannya adalah 0. Fx sama dengan c. C konstan. Jadi c itu konstan, ini tidak usah dipakai koma, maka kita akan dapati bahwa turunannya adalah 0. Nah, dengan kata lain, turunan fungsi konstan adalah 0. Kita bicarakan satu contoh. Fx sama dengan 8. Nah ini contohnya, grafiknya 8. Ya, sudah tahu turunannya 0 karena dia sejajar dengan sumbu x, berarti gradiennya 0. Jadi karena ini rumus yang kita gunakan, maka di sini turunannya adalah langsung kita peroleh 0 sesuai dengan yang kita dapati pada rumus yang tadi itu ya. Jadi c konstan turunannya 0. Fungsi-fungsi yang sedang kita bicarakan ini adalah fungsi aljabar dengan fungsi khusus adalah fungsi konstan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi suku banyak atau polinomial, polinom, fungsi polinom. Nah, salah satu fungsi polinom adalah fungsi linear, karena di sini ada dua suku, yaitu kenapa disebut suku banyak atau polinom? Karena ini ada satu, dua suku seperti itu. Tapi kita ambil bentuk linear. Jadi ini bentuk linear dari fungsi aljabar, di mana MC ini bilangan real. Ini bentuk. Jadi fungsi linear itu grafiknya adalah grafik garis lurus yang memotong sumbu y di c. Sebagai contoh di sini masih tetap yang sama. Jadi turunan dari fungsi apa saja, dalam hal ini fungsi linear, itu menyatakan gradien fungsi tersebut. Jadi m itu adalah mx, m aksen x. Nah, grafik fungsi linear adalah suatu grafik yang membentuk suatu sudut dengan besar tertentu terhadap sumbu x ini, maksudnya ya. Membentuk suatu sudut ini, maksudnya sudutnya yang dibentuk ini terhadap sumbu x, dan memotong sumbu y di titik c ya, karena ini c ini. Sehingga gradien grafik tersebut adalah m ini dengan sudut tertentu. Berarti kita masih ingat dalam trigonometri bahwa m juga itu merupakan tangan dari, kalau ini kita namakan sebagai sudut tertentu, kita namakan sudut theta, maka nilainya adalah tangan theta ya, tangan theta ya. Itulah gradien dari garis lurus. Nah, itu dipelajari di trigonometri ya, tentang hubungan. Nah, ini juga akan kita pakai dalam pembahasan gradien. Di dalam kalkulus juga berhubungan dengan trigonometri.
Kita lanjutkan membahas tentang penurunan fungsi fx, f sama dengan mx tambah c, fungsi linear. Adapun turunan fungsi linear ini sebagai berikut. Gunakan limit yang sama rumusnya. Sekarang kita menambahkan delta x ke x. Kemudian sudah diuraikan menjadi mx tambah m delta x tambah c, kurang mx kurang c. Nah, ini kan sudah dibuka menjadi negatif c. Jadi yang berlawanan tanda kita sudah coret ini, saling menghilangkan, tersisa m delta x per delta x. Nah, delta x-nya saling menghilangkan, saling membagi, tersisa limit m. Nah, ini kan suatu konstanta. Limit konstanta ya kita mendapatkan hasil f aksen x sama dengan m. Sehingga untuk fungsi linear mx tambah c, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan m. Itu adalah turunan fungsi linear. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Misalkan fx 5x tambah 3. Ini gambar daripada grafik fungsi 5x tambah 3 memotong di 3 dengan membentuk sudut tertentu. Nah, berapa sudut ini? Tangannya itulah gradiennya, m-nya. Kalau kita melihat, jadi gradiennya itu f aksennya. Ini kita sudah dapat tadi bahwa rumus dari mx tambah c adalah m, sehingga langsung kita menyatakan bahwa turunan fungsi 5x tambah 3 adalah 5 tentunya. Jadi dengan menggunakan rumus yang sudah diperoleh, kita langsung memperoleh nilai dari fungsi ini. Dapat kita gunakan limit. Kita juga dapat menggunakan limit yang cukup panjang. Oke. Nanti di soal berikut kita akan menggunakan limit, kemudian menggunakan rumus dalam. Kita melihat contoh atau membahas konsep turunan fungsi kuadrat dalam bagian dari fungsi suku banyak. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan menggunakan limit, kita lihat bahwa kita masukkan delta x ke dalam x, ya, tambahkan ke dalam x. C tidak ditambahkan delta x karena tidak ada x. Nah, kemudian sesudah kita uraikan, nah ini yang sama tapi berbeda tanda, itu kita akan saling mematikan ya. Ini habis yang ini. Tersisa 2ax delta x tambah a delta x kuadrat tambah bx delta x. Semua mengandung delta x. Nah, karena itu delta x kita faktorkan. Ini tersisa 2ax tambah a delta x tambah b. Dengan mencoret delta x, ini tersisa 2ax tambah a delta x tambah b. Karena delta x menjadi 0, dengan cara substitusi ax a delta x menjadi 0, maka yang tersisa adalah 2ax tambah b. Sehingga rumus turunan tidak perlu, ini sudah 2. Rumus turunannya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. ABC bilangan real. Sehingga turunannya adalah 2ax ditambah dengan b.
Kita lanjut dengan contoh soal. Tentukan turunan fungsi X 3x kuadrat tambah 12 pada X sama dengan 2 atau di X sama dengan 2. Nah, ada dua cara untuk menyelesaikan soal ini. Cara pertama, kita gunakan rumus yang sudah diperoleh sebelumnya, yaitu turunan dari AX kuadrat tambah BX tambah C adalah 2AX. Kita gunakan rumus ini untuk mencari turunan 3X kuadrat tambah 12. Dengan melihat format yang sudah ada ini, maka kita akan peroleh turunannya adalah 6X. Dengan memasukkan X sama dengan 2 pada nilai turunan, pada fungsi turunan, kita peroleh F aksen 2 adalah 12. Nah, adapun grafik daripada fungsi Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 12 itu seperti yang tertera di samping slide ini. Jadi merupakan berbentuk parabola yang terbuka ke atas. Kita lihat pada bagian yang pembahasan kedua, yaitu menggunakan limit. Sama, kita memasukkan delta X pada X dalam bentuk sederhana, jadi kita langsung memasukkan nilai 2 pada X. X-nya langsung diganti 2 di sini. Ya. Nah, kalau lakukan seperti itu, maka yang sama ini saling mematikan, dan tersisa ini 12 AX tambah 3 delta X kuadrat 12 delta X. Nah, sesudah kita faktorkan, ini saling membagi, kita coret, tinggal 12 tambah 3 delta X. Nah, karena X delta X menuju 0, maka hasilnya adalah 12. Sudah kita peroleh. Jadi sama dengan hasil yang tadi tentunya, 12. Itu sudah dimasukkan. Jadi kalau pengerjaan pembahasan 1 kita memasukkan di terakhir, tapi sudah gampang. Nah, yang pembahasan kedua kita sekaligus bekerja, memasukkan pada saat proses mencari turunan menggunakan limit. Kita lihat contoh berikut. Fx sama dengan 4x kuadrat kurang 3x tambah 2. Cari A agar f aksen A 21. Jadi berapa nilai A supaya nilai turunannya menjadi 21. Ini juga dapat kita bahas di dalam dua cara. Yang pertama tentunya kita menggunakan rumus bahwa turunan dari 4x kuadrat kurang 3x tambah 2 adalah 8x kurang 3. Nah, masukkan nilai A ke X, maka kita peroleh 8A kurang 3 itu 21. Kemudian kita selesaikan persamaan ini, kita peroleh A-nya sama dengan 3. Jadi kalau kita melihat bahwa turunannya dari 4x kuadrat kurang 3x tambah 2 adalah ini, 8x kurang 3. Ya, ini ya, 8x kurang 3. Ini negatif 3 ini ya, di sini. Negatif 3 kita peroleh di sini, dan 3 dimasukkan, A3 ini maksudnya, maka nilai yang diperoleh 21. Sini ya, ini 3-nya di sini. Ya, bukan pada fx tapi pada f aksen x. Ini yang hitam ini adalah f aksen x. Seperti itu. Jadi pengertian daripada turunan itu selain merupakan gradien, jadi gradien dari kurva di titik tertentu. Lihat nanti. Nah, cara yang kedua
adalah menggunakan limit tentunya. Nah, kalau kita melihat menggunakan limit cukup sulit. Kalau sudah ada rumus, tentunya tidak perlu kita menggunakan limit. Karena menggunakan limit agak lama di sini, sehingga hasilnya adalah 8A tambah A delta X kurang 3. Delta X-nya menuju 0, tersisa diperoleh turunan 8A kurang 3, karena A langsung kita masukkan di sini. Jadi ini juga bisa kita tulis bukan lagi Fx tapi Fa, F aksen A. Nah, menyelesaikannya seperti ini, hasilnya sama deh. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan limit tentunya. Nah, kalau kita melihat menggunakan limit cukup sulit. Nah, kalau sudah ada rumus, tentunya tidak perlu kita menggunakan limit. Karena menggunakan limit agak lama di sini, sehingga hasilnya adalah 8A tambah A delta X kurang 3. Delta X-nya menuju 0, tersisa diperoleh turunan 8A kurang 3, karena A langsung kita masukkan di sini. Jadi ini juga bisa kita tulis bukan lagi Fx tapi Fa, F aksen A. Nah, menyelesaikannya seperti ini, hasilnya sama dengan tadi, gitu ya. Tapi A-nya sudah dimasukkan ke dalam limit. Bisa juga A tidak bisa dimasukkan ke dalam limit, nanti dimasukkan pada langkah terakhir untuk mencari nilai A ini. Jadi cari dulu X-nya supaya tidak mengalami kebingungan. Kita bisa mencari limit seperti biasa. Kemudian A dimasukkan, berarti ada 3 cara sebenarnya. Langsung menggunakan rumus, kemudian mencari limit dulu baru mensubstitusi nilai A, atau mencari limit dengan cara langsung substitusi nilai A ke dalam limit tersebut. Nah, kita bicara mengenai fungsi pecah rasional sederhana. Ini termasuk dalam fungsi pangkat sebenarnya ya. Di sini kita lihat satu contoh fungsi pecahan sederhana. Fx 1/2x tambah 3. Nah, sekarang carilah x sehingga turunannya negatif 1/8. Nah, kita melakukan pembahasan dengan 2 cara. Gunakan limit, kemudian delta x ditambahkan pada x, ya. Kemudian disederhanakan. Ini nanti dipelajari proses penyederhanaan ini, ya. Ini kan bisa makan penyebut, jadi 2x tambah 3 di sini. Ini bisa kurung, bisa tidak. Ini ke sini. Nah, ini ya bisa juga harus dikurung karena ada tambah 3 di sini. Kemudian ini sebentar diuraikan. Kemudian ini dikalikan, penyebutnya saling dikalikan seperti ini. Maka kita dapati hasilnya 2x tambah 3 kurang 2x kurang 2 delta x kurang 3 per 2 kali x tambah delta x tambah 3 dikali 2x tambah 3 dikali delta x. Jadi ini penyebut dengan penyebut ini saling dikali. Ini yang berlawanan tanda dicoret, tinggal min 2 delta x. Nah, karena ini kita sudah faktorkan, ini delta x-nya habis, tinggal min 2 per 2 kali x tambah delta x tambah 3 kali 2x tambah 3. Nah, karena delta x menuju 0, ini delta x menuju 0, maka hasilnya adalah 2x tambah 3, kemudian yang di kanan 2x tambah 3. Ini 2x tambah 3 tambah 2x tambah 3, sekali dikali 2x tambah 3 menjadi 2x tambah 3 kuadrat. Jadi hasilnya negatif 2x tambah min 2 per 2x tambah 3 kuadrat. Nah,
Negatif 2 per 2x tambah 3 kuadrat sama dengan min 1/8. Kita sederhanakan seperti ini. Negatifnya hilang. Kemudian kita uraikan, saling mengali. Ini 2x tambah 3 kuadrat dikali 1 ini 2 kali 8 kali 2 16. Kemudian diselesaikan 2x tambah 3 ini akar dari 16 tambah kurang ya. Jadi ini bukan langsung akar, ini ada persamaan sehingga jadi sebenarnya bisa dikurang ini. 2x tambah 3 kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Nah, hasilnya 2x tambah 3 itu kurang 4 dikali 2x tambah 3 tambah 4. Nah, hasilnya menjadi 2x tambah 3 sama dengan 4, 2x tambah 3 negatif 4. Ini sih diselesaikan. Jadi di sini kita dapati x setengah. Kemudian di sini x sama dengan min 3 setengah. Jadi perhatikan ini cara ini ya. Dia menghasilkan, bisa saja ini akar, tapi menghasilkan dua nilai. Karena berasal dari suatu persamaan, bukan langsung nilai akar. Jadi kalau akar 16, 4 positif, nilai mutlak 4-nya. Tapi kalau untuk persamaan, kita harus ambil nilai positif dengan kita lihat karena nilai x sudah diketahui, maka ini grafik yang ada grafik dari 1 per 2x tambah 3 dan grafik dari turunannya negatif 2 per 2x tambah 3 kuadrat. Yang merah itu adalah grafik dari fungsi dan yang hitam putus-putus adalah grafik dari turunan fungsi. B itu titik negatif 3,5 dan C itu adalah titik 1/2. Jadi kita lihat keadaan grafik itu, ya, nilai turunan bagaimana keadaannya. Yang berikut kita akan bicarakan turunan fungsi yang akan kita bicarakan selanjutnya adalah fungsi pangkat. Fungsi pangkat itu pangkat bulat atau pangkat rasional yang kita bicarakan di sini. Ya, boleh dikata pangkat real, rasional, irasional. Ya, termasuk pangkat real. Jadi bisa fungsi pangkat real atau fungsi pangkat bulat atau rasional. Nah, tentukan turunan dari fungsi AX pangkat N bulat atau rasional. Sekaligus saja fungsi itu N itu real. Jadi contoh di sini ada beberapa fungsi, sebagian sudah dibicarakan pada waktu membicarakan fungsi linear dan fungsi kuadrat ya. Nah, di sini kita perlu mengingatkan tentang rumus binomium Newton yang akan digunakan dalam menurunkan fungsi ini. Jadi bentuk sederhana dari binomium Newton adalah segitiga Pascal kalau di SMP. Kemudian kita ingatkan tentang notasi lambang dari kombinasi CKN N faktorial K faktorial per N kurang K faktorial, itu juga akan dipakai dalam melakukan perhitungan fungsi. Jadi kita dapat gunakan dalam bentuk segitiga Pascal maupun dalam bentuk binomium Newton. Nah, kita lihat di sini turunan fungsi pangkat AX pangkat N kita gunakan limit. Di sini digunakan segitiga Pascal. Jadi uraikan X tambah AX pangkat N ini kita sudah uraikan semua dan pada akhirnya ini yang habis. Kemudian yang tersisa ini semuanya mengandung delta X. Sesudah delta X kita faktorkan habis, maka yang tersisa ini, tapi sesudah N kurang 1 semuanya mengandung delta X. Nah, karena delta X menuju 0, maka yang tersisa adalah
ANX N pangkat N kurang 1. Jadi turunan fungsi AX pangkat N adalah ANX pangkat N kurang 1. Itulah turunan dari fungsi pangkat real. Pangkat real. Rasional, irasional. Nah, contoh yang berikut kita lihat. Di sini kita melihat grafik dari fx sama dengan akar x tambah 2. Jadi grafiknya dia mulai dari negatif 2. Jadi kalau negatif 2 kan menjadi 0 dari sini. Jadi seluruhnya berada di atas sumbu x. Jadi x-nya, daerah definisinya, daerah domainnya, daerah asalnya adalah domain negatif 2 dan seterusnya. Jadi lebih dari atau sama dengan negatif 2. Berikut sebagai contoh dari mencari turunan fungsi pangkat. Nah, di sini x tambah 2. Kita gunakan limit di dalam mencari ini. Jadi yang ditambahkan delta x hanya pada yang mengandung x. Dengan melakukan seperti ini dikali dengan lawannya, dari tambah, dari kurang dikali dengan tambah ini ya. Ini sesudah kita kalikan, tentu langsung mendapat x tambah delta x tambah 2 kurang x tambah 2. Akarnya menjadi hilang seperti itu. Jadi ini kebalikan dari selisih 2 kuadrat. Ingat ya bahwa A kuadrat kita kalikan di sini bahwa A kuadrat ya kan kurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B dikali dengan A tambah B ya. Jadi A tambah B dikali A kurang B menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, karena akar kita kuadratkan, tinggal x tambah delta x tambah 2 x tambah 2. Situ kita peroleh ini ya. Kemudian sesudah kita sederhanakan, maka tersisa ini. Jadi delta x-nya kita hapus karena ini x dengan x habis, 2 dengan 2 ini karena ada min dia akan habis, sehingga tersisa ini. Nah, yang sisa ini delta x-nya menuju 0, berarti menjadi 1 per akar x tambah 2 tambah akar x tambah 2. Jadi 1 per x tambah 2 menjadi 1 per 2 akar x tambah 2. Itu dicari dengan menggunakan limit. Karena mencari dengan cara menggunakan pangkat, di sini belum dapat karena ini termasuk dalam fungsi komposisi. Jadi ada pembicaraan lebih lanjut. Jadi fungsi pangkat ini baru kita lihat satu fungsi pangkat berikutnya. Contoh, cari turunan dari 1 per x akar x. Nah, ada 2 cara yang bisa kita gunakan di sini, yaitu jadikan fungsinya berpangkat negatif. Jadi akar dirubah menjadi bilangan berpangkat, menjadi fungsi berpangkat, menjadi x pangkat negatif 3/2. Nah, x pangkat negatif 3/2 atau 1 per x akar x, grafiknya seperti ada yang seperti di samping ini warna biru. Jadi hanya di kuadran pertama, dengan sumbu x dan sumbu y menjadi asimptotnya. Kemudian karena rumus ini ax pangkat n turunannya anx pangkat n kurang 1, kita langsung menggunakan rumus itu untuk mencari turunan fungsi, maka kita mendapat min 3/2 x pangkat min 3/2 kurang 1, jadi kurang 2/2 menjadi kurang negatif 5/2.
menjadi negatif 52 dan hasilnya seperti ini ya. Dan hasilnya adalah negatif 3 per 2x kuadrat akar x. Jadi sesudah kita pecahkan ini ya, ini 5 per 2 dibagi menjadi 4 per 2 tambah 1 per 2. Ini kan 5 per 2. 4 per 2 itu adalah 2. Jadi 2x kuadrat. Sedangkan pangkat setengah kembali menjadi berbentuk akar. Jadi dari akar kembali ke akar. Nah, selanjutnya kita akan lihat satu pembahasan yang kedua yang menggunakan limit turunan. Tentunya dengan menggunakan limit akan lebih rumit daripada yang tadi. Ini ya, ditambah delta x di x. Ya, jadi diperhatikan ini disamakan penyebut pembilangnya ini menjadi x akar x kurang x tambah delta x kali akar x tambah delta x per ini dikalikan x tambah delta x akar x tambah delta x dikali x akar x per delta x. Kemudian sesudah disederhanakan delta x ini ada masuk semua, kita peroleh ini. Jadi kita kalikan dengan sekawannya, ini kebalikan dari selisih 2 kuadrat sudah dikirakan sebelumnya, kita kalikannya sangat rumit kan. Ini terus habis semua yang sudah ada, tinggal x pangkat 3 kurang x tambah delta x pangkat 3 diuraikan ini jadi ada x. Ini habis. Semua tinggal mengandung, semuanya mengandung delta x. Jadi kita dapat faktorkan delta x itu sehingga delta x ini akan membagi dengan delta x yang ada di tengah itu. Dan kemudian tersisa ini. Nah, karena delta x memiliki 0, kita ganti 0. Maka hasilnya adalah seperti ini. 2x pangkat 4 min 3x kuadrat per 2x pangkat akar x. Hasil yang terakhir adalah negatif 3 per 2x kuadrat akar x. Dan hasil ini sama dengan hasil jika langsung kita gunakan rumus turunan fungsi berpangkat. Fungsi pangkat, bukan berpangkat tapi fungsi pangkat dengan pangkat negatif. Jadi dengan mencari menggunakan limit itu jauh lebih rumit. Untuk hanya hal-hal mendasar kita bisa menggunakan, kita sebaiknya harus menggunakan limit. Sedangkan untuk contoh-contoh soal selanjutnya kita demikianlah bahasan tutorial materi turunan fungsi aljabar. Kita akan membahas soal-soal yang lebih rumit daripada contoh-contoh ini di video yang akan datang. Pada video berikut akan dibahas soal-soal dengan beberapa materi tambahan yang membahas tentang turunan fungsi dan aplikasinya, khususnya fungsi aljabar.